Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal kutipan dari buku The Art of Laziness, karyanya Library Mindset. Ya, betul. Ada dua ide nih yang kayaknya menarik banget buat dibahas. Yang pertama itu aturan 2 hari, terus ada juga seruan bangkit. Dua konsep yang kedengarannya beda ya. Satu praktis, satu lagi agak filosofis. Nah, itu dia. Tujuan kita di sini sih mau coba saring ya, cari strategi praktis dari buku ini yang bisa Anda pakai gitu buat ngelawan rasa malas dan biar hidupnya lebih berarti lah. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Sumber ini memang banyak strateginya. Tapi dua bagian ini, aturan 2 hari sama bangkit, ini kombinasinya menarik banget. Ada konsistensi praktis, tapi juga ada kesadaran soal waktu. Iya kan? Yang bikin penasaran tuh gimana aturan simpel ini bisa, ngasih dampak gede kalau digabung sama cara pandang yang pas soal hidup. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu deh, aturan 2 hari. Idenya simpel banget kan sebenarnya. Ya, simple tapi kuat. Intinya, jangan pernah deh skip kebiasaan penting, mau itu olahraga, nulis, belajar, apa aja, sampai 2 hari berturut-turut. Kalau kelewat sehari gitu, ya oke lah, mungkin ada halangan atau emang butuh istirahat, tapi jangan sampai jadi 2 hari. Nah, ini kuncinya. Karena katanya kalau udah 2 hari berturut-turut bolong, itu gampang banget bikin kita balik lagi ke kebiasaan lama. Momentumnya hilang gitu. Betul sekali. Dan ini nyambung banget sama prinsip konsistensi yang dibahas di bagian lain buku ini juga. Konsistensi itu penting banget. Jadi kayak mesin ya, harus dijaga terus biar nggak mogok. Iya, bisa dibilang gitu. Kadang-kadang tuh muncul tiap hari, walau sebentar, itu lebih penting daripada usaha keras tapi cuma sesekali. Oke. Aturan 2 hari ini jadi kayak jangkar psikologis gitu. Bantu kita balik lagi ke jalur setelah, ya, bolong sehari. Biar 1 hari libur itu nggak keterusan jadi seminggu atau sebulan. Mencegah kita nyerah pas baru ketemu hambatan pertama gitu ya. Tepat. Jadi nggak langsung mikir, udahlah gagal aja. Ini soal membangun ketahanan mental juga, bukan cuma soal sering atau enggaknya. Menarik, menarik. Jadi lebih ke pencegahan biar nggak bablas nyerahnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke konsep kedua, bangkit. Nah, ini bagian yang lebih ke kenapanya ya. Ya, ada kutipan bagus nih dari Marcus Aurelius di sini. Saat Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya kesempatan untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, mencintai. Dalam banget itu. Pesannya jelas banget. Hidup ini singkat, jadi perlu ada rasa, gimana ya, urgensi gitu. Disebutin contohnya kalau umur Anda 30, ya mungkin sepertiga hidup udah lewat lah kalau kita anggap hidup sampai 90 ya. Ini bukan buat bikin sedih sih katanya. Bukan. Bukan buat bikin sedih atau panik, tapi lebih ke pengingat. Pengingat nilai waktu ya. Betul. Seruan bangkit ini intinya soal kesadaran hidup di masa kini, nikmatin tiap momen, dan yang penting menyelaraskan apa yang kita lakukan sekarang dengan apa yang benar-benar kita inginkan buat masa depan. Biar nggak ada penyesalan. Nyambung ke pertanyaan di awal buku itu ya, apa yang bakal Anda sesali di usia 80? Iya, nyambung banget ke situ. Penyesalan itu kan seringnya muncul bukan cuma karena kita nggak ngapa-ngapain, tapi juga karena kita hidupnya ngikutin ekspektasi orang lain melulu. Oh, jadi bukan cuma soal nggak bertindak ya? Bukan cuma itu, kayak cerita ayah, anak, sama keledai itu loh. Ingat kan? Oh iya, yang dengerin semua omongan orang malah jadi kelihatan aneh ya? Nah, itu dia. Mereka jadi kehilangan arah, nggak ngikutin akal sehat atau keinginan mereka sendiri. Jadi, bangkit ini ajakan buat hidup sadar, sesuai nilai kita sendiri. Tindakan kita sekarang ini yang ngebentuk masa depan, dan nentuin ada penyesalan atau enggak nantinya. Oke, jadi kalau dirangkum nih biar lebih jelas buat Anda yang dengerin, aturan 2 hari itu kasih kita alat praktisnya ya buat konsisten. Disiplin mikro hariannya. Iya, disiplin kecil-kecilan tiap hari. Sementara bangkit itu ngasih kita konteks besarnya. Alasan kenapa kita perlu jalan terus. Karena waktu itu berharga dan kita pengen hidupnya otentik gitu ya. Tepat sekali. Keduanya ini saling ngisi, saling nguatin. Coba bayangin, kalau cuma ada aturan 2 hari tanpa kesadaran bangkit, bisa jadi kayak robot aja kan, ngerjain tugas tanpa tahu tujuannya apa. Jadi cuma checklist harian aja gitu ya. Iya, bisa jadi gitu. Sebaliknya, kalau kita sadar banget waktu itu singkat tapi nggak punya disiplin praktis kayak aturan 2 hari, ya kesadaran itu bisa jadi cuma angan-angan aja, nggak ada tindakan nyatanya. Cuma jadi wacana doang gitu ya. Nah,
Jadi kombinasi disiplin harian yang konkret sama kesadaran akan tujuan besar inilah yang jadi kayaknya sih obat mujarab buat ngelawan males dan potensi nyesel di masa depan. Ini soal milih secara sadar tiap hari. Oke, mantep banget penjelasannya. Sebagai penutup nih, kita balik lagi ke ide hidup otentik tadi. Kan buku ini nekenin banget buat nggak nunda-nunda, bertindak sekarang. Terinspirasi dari cerita keledai tadi juga, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apa yang kira-kira satu ekspektasi atau mungkin pendapat orang lain yang selama ini, tanpa sadar mungkin ya, Anda ikuti, padahal itu justru ngehalangin Anda buat ngelakuin apa yang sebenarnya Anda pengen atau butuhin saat ini? Pertanyaan yang bagus buat refleksi. Iya, sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.